Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatriana Umi Kalsum dengan NIM 2022-050-10-2028. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang wawasan studi kelayakan bisnis dalam mata kuliah Analisis Pembiayaan Bank Syariah. Dalam video kali ini, saya akan membahas ada 5 materi. Yang pertama ada wawasan studi kelayakan bisnis, ada aspek yuridis dan aspek teknis, aspek finansial dan aspek manajemen organisasi, aspek sosial dan aspek ekonomi, dan aspek lingkungan. Yang pertama ada wawasan studi kelayakan bisnis. Apa itu wawasan studi kelayakan bisnis? Jadi, wawasan studi kelayakan bisnis adalah kegiatan yang mempelajari tentang bisnis atau usaha yang akan Anda jalankan dalam rangka menentukan usaha tersebut layak atau tidaknya untuk dijalankan. Terdapat 3 manfaat dari wawasan studi kelayakan bisnis seperti yang dilihat di atas. Yang pertama adalah manfaat finansial. Ini adalah manfaat yang diperoleh oleh pelaku bisnis ketika bisnis tersebut lebih menguntungkan dibanding dengan resiko yang dihadapi. Yang kedua adalah manfaat ekonomi nasional, yakni bisnis tersebut tidak hanya bermanfaat untuk perusahaan saja, tetapi juga dapat bermanfaat untuk negara. Yang ketiga adalah manfaat sosial, yakni bisnis yang kita jalankan tidak hanya bermanfaat untuk perusahaan kita saja, tetapi juga dapat memberikan manfaat kepada masyarakat di lingkungan sekitar usaha yang kita jalankan. Selanjutnya, materi yang kedua adalah aspek yuridis dan aspek teknis. Aspek yuridis adalah landasan hukum yang menjadi acuan dalam menjalankan aktivitas sosial, ekonomi, dan politik di suatu negara. Tujuannya untuk menciptakan keadilan dan menegakkan hukum serta melindungi hak-hak kepentingan individu dan masyarakat. Sedangkan aspek teknis adalah aspek yang digunakan untuk menganalisis produk atau jasa yang akan dijual dari proses produksinya dan pengoperasian bisnisnya. Materi yang selanjutnya adalah aspek sosial dan aspek ekonomi. Aspek ekonomi adalah bagaimana perusahaan dapat memberikan pengaruh positif terhadap pendapatan yang diperolehnya. Aspek ini merupakan bagian yang penting untuk meningkatkan pertumbuhan kualitas dan kesejahteraan individu dalam kehidupan. Aspek ini juga dapat memberikan peluang kepada masyarakat untuk meningkatkan pendapatannya. Manfaat ekonomi bagi masyarakat adalah yang pertama, untuk meningkatkan ekonomi rumah tangga, yang kedua, penggunaan dan pengaturan sumber daya alam, yang ketiga untuk meningkatkan perekonomian pemerintah baik lokal maupun regional, yang keempat adalah pengembangan wilayah sehingga dapat meningkatkan pemerataan pembangunan dengan skala prioritas tertentu. Sedangkan aspek sosial adalah aspek yang berhubungan dengan masyarakat, kemampuan berinteraksi dengan masyarakat, dan target kontribusi dalam sesama kehidupan. Aspek sosial juga dapat memberikan aktivitas dan kreativitas bagi manusia dalam menunjang kehidupannya. Materi yang selanjutnya adalah aspek finansial dan aspek manajemen organisasi. Jadi, aspek finansial adalah kebutuhan dana yang dapat diartikan semua dana yang digunakan dalam melakukan kegiatan memproduksi barang, memasarkan barang, dan kebutuhan lainnya. Ini meliputi sumber dana, biaya modal, dan aliran arus kas. Sedangkan aspek manajemen organisasi adalah kegiatan perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, pelaksanaan atau actuating, dan pengawasan atau controlling untuk mencapai kegiatan yang efektif dan efisien. Selanjutnya, materi yang terakhir adalah aspek lingkungan. Analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL adalah mengenai dampak besar dan pentingnya suatu usaha yang direncanakan dalam lingkungan hidup dalam proses pengambilan keputusan penyelenggara usaha atau kegiatan. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup adalah syarat yang harus dipenuhi dalam mendapatkan izin untuk melakukan usaha yang diciptakan oleh pejabat yang berwenang.
AMDAL dapat memberikan manfaat kepada yang pertama pada pemerintah, yakni sebagai alat pengambilan keputusan yang diciptakan oleh pemerintah. Yang kedua pada masyarakat untuk dapat mengetahui pembangunan di daerahnya sehingga dapat mempersiapkan diri untuk berpartisipasi. Ketiga pada pemrakarsa untuk mengetahui permasalahan lingkungan yang akan dihadapi pada masa yang akan datang. Selanjutnya, proses prosedur penyusunan AMDAL ada dua. Yang pertama, tahapan AMDAL yang terdiri dari persiapan, pelikupan, penyusunan AMDAL, RKL, dan RPL, legalisasi dokumen, dan lain-lainnya. Selanjutnya, penyusunan dokumen AMDAL yang terdiri dari penyusunan dokumen kerangka kacauan AMDAL, penyusunan dokumen analisis dampak lingkungan, penyusunan dokumen RPL, dan penyusunan dokumen RKL. Itulah tadi presentasi materi dari saya mengenai wawasan studi kelayakan bisnis. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.